Warahmatullahi Kurang wabarakatuh. semangat ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat bapak-bapak ibu-ibu, nggak usah bapak-bapak ibu-ibu ya. Kayaknya gimana gitu ya, buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Bawaslu semua, terima kasih. Pertama-tama tentunya alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita diperkenankan untuk bertatap muka, untuk bersua kembali bagi yang sebelumnya sudah pernah ketemu, kita ketemu kembali di dalam forum ini, dan bagi yang baru pertama kali bertemu tentunya salam kenal dari saya dan salam kenal dari kami. Saya tadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, saya Lila, memang namanya Sri Lilawati tapi lebih dikenal dengan Lila. Kalau teman-teman nanti ke Bawaslu, kalau teman-teman tanya, Pak saya mau ketemu dengan Ibu Sri di lantai 4, nggak ada yang tahu Pak, Bu. Pasti nanti dibawa ke bagian keuangan. Jadi nanti kalau teman-teman main ke Bawaslu, saya di lantai 4, itu dengan 9. Saya dikenal dengan Nila dan saya hari-hari memang di SDM pengawasan. Artinya kita nanti akan sering ketemu, semoga sering ketemunya yang positif ya Bapak dan Ibu, bukan masalah klarifikasi ataupun verifikasi. Sebelum mulai mungkin ini saya baru saja dari batch 3. Batch 3 itu jauh Bapak dan Ibu. Tempatnya itu lebih jauh dan terpelosok. Batch 3 itu di BKN ya, tempat pusdiklat BKN yang jauh di sana dekat Katulampa. Jadi dari sana ke sini itu 30 menit. Artinya Bapak dan Ibu yang berada di sini, terpilih untuk berada di sini harus bersyukur, tidak terisolir ya. Kalau di sana terisolir, Bapak dan Ibu mau keluar juga jauh. Saya tadi bilang sama teman-teman ini, kasihan sekretariat di sana terkurung 15 hari, nggak bisa kemana-mana. Kalau mau keluar sana hanya bisa dilewati oleh satu mobil, tidak bisa 2 mobil. Nah jadi memang harus bersyukur di sini. Cuma tantangannya ada Pak, Bu. Tantangannya apa? Godaan untuk keluar itu selalu ada kan? Pikiran-pikiran nakal ini kan? Oh 90 menit tadi katanya, 90 menit ini sudah di kota Bogor. Saya bisa pergi jalan kemana? Lihat di Gojek, cus hilang. Lupa ya, apalagi ini Tajur, dekat Tajur terkenal dengan tas. Jadi godaan itu ada, tapi saya percaya yang ada di sini sudah bisa mengendalikan godaan. Betul? Betul. Sebelum Bang, nggak keluar bang, kita baru ada nggak yang keluar. kembali katanya dari ujung tuh kan? Hah? Saya dengar juga. Nggak keluar kita, nggak jalan. Kenapa Nggak Pak? bisa. Kenapa? Tas? Tas itu nanti kita pergi bawa ke Tajur sama panitia. Di sini saya boleh mungkin sign angkat tangan siapa yang extension ataupun yang sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, baik di Bawaslu ataupun KPU. Boleh? Lebih tinggi lagi. Tidak banyak ya. Yang masih baru sama sekali belum pernah bersentuhan dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan isu kepemiluan. Panwasca? Oh, Masya Allah, naik tingkat ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Ini tantangan tersendiri. Oke. Kenapa Bapak dan Ibu saya menanyakan? Karena kita akan berbicara tentang pembinaan bagi jajaran pengawas pemilu. Kita akan melihat nanti seperti apa pembinaan yang dilakukan bagi Bapak dan Ibu jajaran pengawas pemilu. Ini merupakan satu bagian, satu rangkaian sebenarnya yang tidak terpisahkan dari Perbawaslu nomor 3. Apa itu nomor 3 Bapak Ibu? Pola hubungan dan tata kerja. Walaupun Perbawaslu pembinaan ini nanti akan disesuaikan kembali ya Bapak dan Ibu dengan Perbawaslu pola hubungan dan tata kerja, karena Perbawaslu pembinaan ini di tahun 2020 muncul duluan ya Bapak dan Ibu, kemudian baru pergantian semua muncullah Perbawaslu nomor 3 tentang tata kerja dan pola hubungan. Dari sisi pembagian divisi saja itu sudah berubah ya Bapak dan Ibu dari sebelumnya.
Tetapi secara umum prinsip-prinsipnya itu tidak berubah. Kita akan lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah dasar hukumnya ya. Normally Bapak dan Ibu pasti tahu lah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Pemilihan, kemudian Perbawaslu tadi yang kita sebutkan, terus ada Perbawaslu, peraturan Perbawaslu tentang pembinaan, tentang sekretariat dan sebagainya. Kalau berbicara tentang semua peraturan ini ya Bapak dan Ibu ya, itu kan sudah berbicara ya tentang pembinaan. Tetapi belum mengatur secara detail bagaimana sebenarnya mekanisme, bagaimana ruang lingkup, bagaimana bentuk pembinaan yang harus dilakukan. Kita lihat sekarang di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000, di dalam pasal 96, 100, 104, 107, 110 itu tergambarkan Bapak dan Ibu. Kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 7 ada kewajiban pembinaan yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu secara berjenjang. Ya, secara berjenjang. Itu harus dilakukan. RI kepada provinsi, kabupaten, kota sampai yang di bawahnya. Begitu juga provinsi sampai yang di bawahnya. Bapak dan Ibu kabupaten kota melakukan pembinaan kepada Panwascam, kemudian PKD, kemudian pengawas TPS. Ada yang belum tahu apa itu pengawas TPS? Udah tahu semua ya, walaupun belum pernah punya pengalaman atau memang sengaja nggak menunjuk, nanti ketahuan ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa kita sebut pengawas TPS? Karena Bapak dan Ibu sebentar lagi juga kita akan membentuk namanya pengawas TPS, atau sebentar lagi kita akan membentuk namanya Panwascam jika Panwascam sekarang jabatannya tidak diperpanjang karena kan bersamaan beririsan antara pemilu dengan pemilihan. Jadi tugas Bapak dan Ibu menanti cukup berat Bapak dan Ibu. Kemudian yang menjadi dasar ya sifat keorganisasian tadi ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu dulu masih ad hoc ya. Kabupaten dulu kan ad hoc ya Bapak dan Ibu. Oke. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 ini tidak menjadi ad hoc. Ad hocnya justru Panwascam. Justru kewajiban pembinaan melekat di situ. Kalau ad hoc 3 tahun selesai. Kalau ini kan tidak, ya berkesinambungan. Ini isu strategis yang akan kita lihat. Jadi ada pembinaan dan pengawasan, ada kinerja pengawas pemilu, ada jenis pelanggaran kinerja dan sanksi, termasuk di situ penghargaan, penyelesaian pelanggaran kinerja dan pembinaan yang dilakukan atas putusan DKPP dan juga atas pelanggaran etik. Pelanggaran etik ada di mana Bapak dan Ibu? Ada di mana diputuskan diselesaikan di? Yang betul Bapak Ibu. Coba lihat lagi Bapak Ibu kabupaten kota punya wewenang tidak di dalam Bawaslu. Ya makanya nanti itu ada 2 laporan hasil pembinaan terkait dengan putusan DKPP dan juga keputusan Bawaslu kabupaten kota terhadap pelanggaran etik yang dilakukan di Panwascam, PKD sampai ke bawah karena sudah ada Perbawaslu yang baru. Coba dilihat lagi nanti Bapak dan Ibu Perbawaslunya. Ya, Perbawaslu 19, Perbawaslu 15, Perbawaslu 7, Perbawaslu 19, ayo lihat nanti. Nah, 15. Ini definisi pembinaan ya Bapak dan Ibu, saya mengambilnya dari Google ini, jadi kita bisa melihat lah. Jadi pembinaan ini outputnya itu apa? Outputnya ada tindakan atau kegiatan yang dilakukan supaya berdaya guna, ada hasil yang terukur. Kalau kita mendengar kata dibina, asumsi kita apa di dalam kepala kita Bapak dan Ibu? Di penjara biasanya kan, pembinaan. Padahal sebenarnya pembinaan yang mau kita bicarakan ini adalah satu rangkaian terhadap pelaksanaan penunjang tugas Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi pembinaan ini tidak hanya berbicara tentang sanksi, tidak hanya berbicara tentang teguran, tapi juga berbicara aspek lain yang melekat di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat ada 3 tujuan pembinaan ya Bapak dan Ibu yang dilakukan berdasarkan Perbawaslu. Pertama, meningkatkan kapasitas pengawas pemilu.
meningkatkan kapasitas Bapak dan Ibu. Apa saja peningkatan kapasitas seperti kita lihat. Kemudian meningkatkan kualitas pengawasan. Jadi Bapak dan Ibu ini kan sudah dikasih pengetahuan. Oke, di dalam peningkatan kapasitas sudah diberi pengetahuan, sudah diberi kemahiran, sudah diberi pemahaman yang lain, kemudian tentu seharusnya berkorelasi dengan kualitas pengawasan yang Bapak dan Ibu lakukan. Tadi misalnya di batch 2 disampaikan, Bu, saya ini tidak punya pengalaman loh, Pak. Tidak punya pengalaman kepemiluan karena saya bukan dari jajaran itu. Bukan dari jajaran pengawas pemilu. Ketika saya masuk, ketika saya pertama kali dilantik, saya ketemu Panwascam underestimate. Mereka menanya yang macam terkait dengan konsultasi hukum dan sebagainya. Karena mereka tahu saya bukan dari background penyelenggara pemilu dan saya bukan dari background hukum. Kemudian Bu, ada juga yang bertanya, Bu, saya dulu Panwascam. Saya nggak tahu ini dialami tidak oleh Bapak dan Ibu. Panwascam, kemudian saya terpilih menjadi kabupaten kota. Ketika saya dilantik, tadi saya bertanya karena forumnya kecil, jadi enak untuk melakukan diskusi. Saya bertanya apa yang dilakukan ketika dilantik. Ini disampaikan bahwa mereka melakukan ketemu dengan Panwascam, melakukan koordinasi, konsultasi dan sebagainya. Disampaikan sama yang teman Panwascam yang naik kelas. Bu, saya ketemu dengan teman-teman Panwascam, saya underestimate oleh mereka karena mereka tahu kemampuan saya. Saya dicemooh kan? Dicemooh itu dalam guyonan yang berkonotasi negatif. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Jadi ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian pasca teman-teman sekalian dilantik sebagai Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi di sini ada nih, kita berikan pengetahuan dulu, kemudian semestinya berkorelasi dengan peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban. Yang ketiga, setelah kita kasih pengetahuan, kemudian melaksanakan tugas, ternyata dalam pelaksanaan tugas ada masalah. Apa yang harus dilakukan? Di pembinaan ini mengatur Bapak dan Ibu bagaimana penanganan permasalahan yang harus dilakukan. Jadi dilihat Ibu perbawaslunya nanti, kita udah kasih pengetahuan, keterampilan, kemahiran untuk membantu Bapak dan Ibu melaksanakan tugas. Ternyata dalam pelaksanaan tugas ada masalah. Maka dilihatlah bagaimana cara penanganan pelanggaran. Jadi Bapak dan Ibu, 3 ini yang menjadi ruang lingkup di dalam pembinaan yang akan dilakukan. Jadi pembinaan dilakukan dalam rangka mewujudkan pengawas pemilu yang profesional, integritas, kredibilitas, dan netralitas. Yang penting ada tas, Bu. Tas, termasuk tas tajur tadi ya Pak. Tas tajur itu Pak. Tadi saya melihat juga Pak ini tajur, saya dari sini saya bisa langsung ke sana ya Pak ya. Nah ini ya Pak ya, jadi kalau sudah dibina Bapak dan Ibu ini integritasnya teruji, profesionalitasnya teruji. Tujuannya apa? Ujungnya adalah untuk legalitas dan marwah daripada lembaga. Jadi pembinaan sekali lagi itu satu rangkaian peningkatan kapasitas, termasuk juga bagaimana menangani jika di dalam perjalanan ditemukan pelanggaran kinerja ya Bapak. Mungkin kita akan lihat lebih lanjut. Ini sasarannya ya Bapak dan Ibu secara berjenjang. Ini tadi sudah dilakukan, bisa dibaca. Saya hanya mau melihat ini saja. Ini yang menjadi tugas Bapak dan Ibu. Di pasal 3 ayat 3 Perbawaslu nomor 15. Bapak dan Ibu Kabupaten Kota kan? Di bawah Bapak dan Ibu ini ada 3 loh. Ada 3 kelompok pengawas yang harus Bapak bina. Bukan binasakan ya, yang harus dibina. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS yang sebentar lagi akan kita bentuk. Pertanyaan saya, siapa yang sudah berkumpul melakukan koordinasi dengan Panwascam setelah dilantik? Belum sempat. Yang muda berapa ini ya? Tidak banyak. Yang belum, hampir dari setengahnya ya Pak.
konsolidasi dengan Panwascam. Kendalanya apa Bu, Pak? Waktu. Selain itu, anggaran. Habis Selain juga. itu, waktu, anggaran, ancaman. Ancaman. Ancaman dari Pak Pakai Wasyam. baik ya Pak, itu ada baik Pak. Ancaman karena Panwascam belum digaji. Ya, Ancaman karena kantor Panwascam belum ada anggaran. Jadi karena itu bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau turun gitu ceritanya. Sebaiknya dalam kondisi ini seperti apa Bapak Ibu? Ayo, apakah Bapak dan Ibu tetap tidak akan ketemu dengan Panwascam sebelum ada kepastian anggaran? Tidak? Tergantung waktu. Bapak dan Ibu tahu tidak persoalan terbesar yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan Panwascam? Siapa yang bisa kasih jawaban? Persoalan terbesar apa yang Bapak Ibu hadapi khususnya bagi yang baru terkait dengan Panwascam? Silakan Pak berdiri Pak, karena ada mic di situ. Nama dari mana disilakan Pak? Saya masih cut di sini ya, sebelum kita lihat bagaimana nanti yang lainnya ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan izin, nama saya Dian Basari dari Bangka Belitung, Bu. Nomor 139. Nah, jadi permasalahan yang ada di Panwascam kita itu paling mendominasi adalah terkait gaji, Bu. Ya, ternyata itu permasalahan nasional. Jadi mungkin ini kita meneruskan, Bu, apa yang menjadi problem Panwascam kita di daerah. Cukup itu, Bu. Kasih. Gaji ya, saya kunci satu persoalan menurut dari Bapak Belitung gaji. Selain itu, saya belum mendapat. Silakan yang di belakang. Nanti Bapak langsung ke situ aja, mic yang dekat. Kalau di kita Pak, sebentar berlaku biasanya kalau di forum ini hukum rimba. Siapa yang menguasai mic dia yang berkuasa. Silakan Pak yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum Ya Pak, kalau di tampil ya Pak. Wah, izin ini saya mic nih. memperkenalkan diri, nama saya Darmawan. selamat serta terbaik. Ayo. Yang penting kan kita meneruskan amanatnya. Terima kasih, Bu. Karena lumayan Jujur, buat pada saat pulang, kami kan? dilantik, satu hari masih di perjalanan, staf kami di Kabupaten Pasangkayu sudah menelpon ada sengketa Pak Kordi. Jadi kami langsung konsolidasi. Salah satu persoalan terbesar di kecamatan, saya tidak akan masuk terkait persoalan gaji karena itu teknis, tapi yang kami dapatkan di kecamatan di wilayah kami itu pertama, pola hubungan antara komisioner Panwascam kecamatan dengan sekretariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kendala Panwas kelurahan dan desa, karena Panwas kelurahan desa itu hanya 2 kali bisa di SPPD-kan dalam 1 bulan. Itu yang kendala. Selanjutnya kendala ketiga adalah bahwa Panwaslu kecamatan walaupun sebagian besar sudah memiliki SDM, tapi masih banyak yang masih kekurangan sumber daya manusia. Terlebih bahwa Panwaslu kecamatan itu tidak dilakukan bimbingan teknis seperti ini. Olehnya, kedepannya kami dikasih ruang, Bu, untuk melakukan bimbingan teknis seperti ini kepada Panwaslu kecamatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup ya Pak, Bu, nanti kita buka lagi sesi yang lain ya. Jadi ada 2. Pertama itu masalah gaji ya. Yang kedua itu ada dihadapi dengan masalah sengketa. Tadi Bapak udah pernah menjadi Bawaslu Kabupaten Kota ya? Izin, Bu, saya ex-staf Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Oh, Pasangkayu. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau mendengar dari yang baru sama sekali. Silakan. Yang baru ya Pak, belum pernah menjabat, belum pernah aktif di KPU Bawaslu ataupun yang lainnya. Silakan Pak.
Bang, baru bang. Iya ya. Kenapa mic-nya nggak mau? Mohon izin Bu, saya alhamdulillah baru di Bawaslu karena itu persoalan Panwascam. Saya alhamdulillah Panwascamnya naik tingkat. Jadi persoalan waktu kita supervisi memang lagi-lagi jadi persoalan nasional terkait uang kehormatan. Karena di Bawaslu dikenal dengan uang kehormatan. Tapi kita sebagai Bawaslu berikan supporting yang tinggi terhadap sahabat-sahabat dari kecamatan bahwa uang kehormatan belum ada, tapi kita menghormati lembaga ini sukseskan pemilihan umum 2024. Isu krusial yaitu terkait persoalan sekretariat, karena sampai dengan hari ini belum ada untuk realisasi untuk sewa. Tapi alhamdulillah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada adalah sebuah inovasi. Alhamdulillah khususnya di Kabupaten Bualemo yang 7 kecamatan itu masih aman dan terkendali. Tapi kita berikan penguatan terhadap sahabat-sahabat kecamatan terkait tahapan yang paling seksi adalah pengawasan kampanye. Insya Allah nutrisi uang kehormatan ini kita akan nikmati bersama juga sahabat-sahabat kabupaten. Insya Allah di bulan Oktober nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasman Panigoro dari Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo. Nomor induk peserta 176. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, cukup ya Pak. Oh, terakhir ya Pak. Jauh belum. Kayaknya yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di BKK. Perkenalkan, nama saya Ansar dari Kabupaten Mampi, Papua Selatan. Jadi kebetulan saya juga memang komisioner baru dilantik kemarin soal pertahanan. Jadi begini Bu. Jadi untuk kendala yang kami di Kabupaten Mampi memang belum ada koordinasi karena kita baru, apalagi habis pelantikan kami dikejar dengan kegiatan bimtek, jadi belum sempat. Jadi kami ada 3 komisioner itu semua baru, walaupun yang 2 itu memang dari staff. Kemudian yang kedua selanjutnya bahwa kendala kami untuk koordinasi dengan Panwas Distrik Medan yang kami tempati di sana itu night speed, itu jalur air lebih banyak dibanding darat. Jadi fasilitas untuk armada ini yang minim, kemudian anggaran juga belum terlalu memadai untuk terjun ke wilayah-wilayah pedalaman. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, dari beberapa hal yang disampaikan tadi, persoalan terberat, oke, misalnya operasional terkait dengan gaji, sewa kantor dan sebagainya. Yakinlah kita juga tidak tinggal diam ya, kalau masalah itu juga sudah dibahas ya Bapak dan Ibu, nanti kita tinggal menunggu bagaimana. Yang kedua, sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi termasuk yang baru Mampi misalnya belum melakukan konsolidasi kepada Panwascam, karena Bapak dan Ibu ini menghadapi tantangan yang berat. Tantangan beratnya adalah pertama, kalau bagi yang baru, Panwascam yang ada sekarang, yang terbentuk sekarang ini terbentuk sebelum Bapak dan Ibu, artinya terbentuk ketika kabupaten kota yang lama. Yang harus dijaga, yang harus menjadi tantangan bagi Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu harus melakukan merangkul mereka, melakukan konsolidasi kepada mereka, itu penting Bapak dan Ibu. Jangan berbicara soal tugas dan sebagainya kalau misalnya ada kekakuan di antara Bapak dan Ibu dengan Panwascam. Tadi misalnya di batch 2 itu disampaikan dia baru, tidak punya pengalaman sama sekali tentang kepemiluan. Baru memang garis tangannya katanya dia terpilih di Bawaslu. Yang dilakukannya apa Bapak dan Ibu? Keluar biaya sendiri Bapak Ibu, mengontrol Panwascam dan mentraktir kopi dan snack untuk merangkul. Belum berbicara dulu tentang pekerjaan. Itu tantangannya. Saya sampaikan tantangan kenapa? Karena Bapak dan Ibu memerlukan Panwascam kan. Ujung tombak Bapak dan Ibu melakukan tugas-tugasnya kan ada di Panwascam. Karena Panwascam kan nanti ada Panwascam kelurahan dan di bawahnya ada pengawas CPS. Jadi Bapak dan Ibu harus berkonsolidasi merangkul ke kecamatan, walaupun sebenarnya problemnya benar. Akan ditanya nanti soal uang kehormatan, akan ditanya nanti soal akomodasi, fasilitas dan sebagainya terkait dengan sekretariat Panwascam.
Tapi yakinlah, semoga nanti ada titik terang terkait itu ya Bapak dan Ibu. Saya tahu itu sedang dibahas ya Bapak dan Ibu. Itu yang menjadi perhatiannya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau ketemu Panwasam tentu nanti akan ditanya tugasnya apa dan sebagainya, termasuk juga tentang sengketa dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus punya kemampuan untuk itu. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ini bentuknya peningkatan kapasitas tadi sudah ya. Pengawasan kinerja pengawas pemilu, penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu. Nah ini peningkatan kapasitas Bapak dan Ibu. Kita lihat satu-satu Bapak dan Ibu ya. Peningkatan kapasitas itu ada bimbingan teknis, ada konsultasi, dan ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan terakhir adalah fasilitasi. Ada 4 kegiatan yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas. Ini saya bermain-main dengan ini. Gimana mengembalikannya Mas? Di awal. Baiknya gimana? Ini salah satu keahlian harus kita punya ya. Ini saya gaptek ini. Oh, iya. Jadi ini bimbingan teknis ya Bapak dan Ibu. Outputnya apa? Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu. Kemudian pembentukan karakter. Karakter dari siapa? Bapak dan Ibu. Ini outputnya ya, yang selebihnya nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya dasarnya ya. Cuma saya ingin menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini seperti yang Bapak ikutin sekarang ini, Bapak dan Ibu sekarang ini. Kalau dulu bimbingan teknis itu kita belum terpusat di diklat. Jadi masing-masing itu melakukan BIMTEK. Melakukan masing-masing divisi melakukan BIMTEK. Tetapi sekarang dengan Perbawaslu nomor 3 itu sudah terpusat ya Bapak dan Ibu. Semuanya dilakukan, kita punya yang namanya diklat. Nah diklat lah yang melakukan bimbingan teknis termasuk nanti pendidikan dan pelatihan. BIMTEK ini biasanya untuk Bapak dan Ibu, tetapi kalau diklat ini biasanya nanti untuk staf ya di ASN. Ini konsultasi. Konsultasi itu terkait apa? Outputnya memberikan pertimbangan dalam memutuskan satu permasalahan pada pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu. Jadi konsultasi secara sederhana, konsultasi Bapak dan Ibu ingin mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah dulu Bapak dan Ibu, kalau konsultasi yang namanya kabupaten kota, itu tiba-tiba sekonyong-konyong dia datang ke RI tanpa memberitahu kepada provinsi. Jawabannya sederhana saja. Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Karena kabupaten kota dilantik oleh RI, bukan dilantik oleh provinsi. Ada sebagian yang beranggapan seperti itu. Kabupaten kota dilantik oleh RI, jadi kami langsung bertanggung jawab kepada RI, tidak ke provinsi. Sehingga teman-teman provinsi perlu, bagaimanapun Bapak dan Ibu kan ada di bawah provinsi. Apapun ada masalah Bapak dan Ibu, kami RI pasti ke provinsi. Baru kemudian dari provinsi ke Bapak dan Ibu, itu jenjang. Jadi kalau mau konsultasi, jika Bapak dan Ibu ada persoalan, Bapak dan Ibu tidak bisa langsung ke RI. Bapak dan Ibu ke provinsi membawa permasalahan. Kalau misalnya provinsi tidak bisa, baru ke RI bersama-sama dengan Bapak dan Ibu kabupaten kota. Misalnya yang sering terjadi saat ini apa Bapak dan Ibu? Kami mau konsultasi, berkirim surat, kabupaten berkirim surat kepada kami. Baru-baru ini, sering dalam beberapa hari ini selalu ada surat masuk. Ada beberapa tempat di Bapak dan Ibu yang kekosongan Panwaslu kecamatan. Ada kecamatan yang tidak ada lagi yang PAW-nya. Siapa di sini kemarin yang ikut membentuk Panwaslu? Oke, kalau di dalam pedoman itu kan jelas ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang mengundurkan diri, ini Panwasam 3. Kalau Bapak Ibu kabupaten kota ada 3, ada 5, ini Panwasam 3. Mengundurkan diri 1. Atau karena tidak mengundurkan diri, misalnya ada tanggapan masyarakat yang bersangkutan terkait dengan salah satu parpol, diklarifikasi, terbukti, maka dia harus diberhentikan kosong. Nah yang terjadi baik di wilayah Sulawesi, di Papua, di Jawa Timur,
Kemarin baru-baru ini juga saya lihat di Bali juga ada terjadi kekosongan Panwascam. Bu, apa yang harus dilakukan? Japri, Bu, tolong Bu, di sini Panwascam kosong, yang di PAW-nya tidak bersedia, sudah kami klarifikasi sebagaimana yang ada di pedoman. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang mekanisme pembentukan, maka kalau misalnya tidak ada yang di PAW, maka dilihat dari yang pendaftar tahapan sebelumnya. Kalau Panwascam pendaftarannya kan cuma administrasi, kemudian wawancara, kemudian langsung pelantikan kan? Ya, betul. Tidak seribet Bapak dan Ibu yang CAT lah, yang semua psikologi dan sebagainya. Tidak. Tahapannya lebih simpel. Panwascam CAT ya, betul. Sorry. Namanya seperti kita dulu ya Pak ya. CAT dengan kita ya Pak, dengan aplikasi. Dulu kita belum pakai aplikasi Pak, tapi masih di RI. Nah, itu ada yang mengundurkan diri, bagaimana Bu? Tidak ada yang di bawahnya tidak bersedia. Alasannya satu, sudah diterima di PPK. Yang kedua, satu Bu, rezekinya bagus Bu, diterima di kabupaten kota. Nggak masuk Panwascam tapi diterima kabupaten kota. Mau rezekinya ya teman-teman semua ya. Nah yang satu lagi Bu, tidak bersedia karena orang tuanya sakit. Apa yang harus kami lakukan? Maka kami akan menyampaikan, silakan berkirim surat kepada provinsi, nanti provinsi berkirim surat kepada kami. Walaupun kita bisa menjawab ya Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu perlu dokumen tertulis yang menjadi pegangan Bapak dan Ibu melakukan. Kalau kami mengatakan boleh pembentukan baru dengan syarat A, B, C, D, ada Bapak dan Ibu. Kalau di pedoman itu mengatakan kalau tidak ada lagi yang di PAW di kecamatan tersebut bisa melihat dari kecamatan terdekat. Terdekatnya apa Bu? Dari jaraknya. Jangan dikira hanya satu kecamatan saja ya Bapak dan Ibu. Misalnya kecamatan A. Di kecamatan A rupanya terdekatnya C, F, E. Tiga-tiganya dilihat apakah ada PAW yang masih ada. Ya, masih ada PAW enggak? Kalau masih ada dipanggil, ditanyakan nanti bersedia enggak untuk ikut di dalam PAW Panwascam di kecamatan yang bukan di kecamatan dia mendaftar. Satu. Yang kedua, kalau bersedia harus ada surat pernyataan kesediaan. Setelah itu apa sudah selesai? Apa bisa dilakukan Bu proses PAW? Belum. Karena berasal dari luar kecamatan yang bersangkutan, maka Bapak dan Ibu, ini untuk kecamatan dan juga Panwascam kelurahan ya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan alami, harus melakukan koordinasi dengan tokoh adat masyarakat setempat. Karena masalahnya ada orang lain yang mau masuk ke kecamatan tersebut, mau bertugas sebagai Panwascam. Kami mendapati ada beberapa daerah yang tokoh masyarakatnya menolak Bapak dan Ibu. Nggak mau, kami tidak menerima dari luar. Kalau yang seperti itu ya sudah melakukan proses perekrutan sebagaimana diatur di dalam pedoman dengan waktunya disesuaikan. Tetapi untuk melakukan itu Bapak dan Ibu perlu ada kejelasan ya Bapak dan Ibu. Nah itu gunanya konsultasi. Ditanyakan apa yang harus kami lakukan. Sudah ada arahan baru Bapak dan Ibu melakukan. Begitu ya Bapak dan Ibu terkait dengan konsultasi. Di penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, ini dia terukur ya Bapak dan Ibu, khusus misalnya nanti tentang kepemimpinan dan sebagainya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu kan untuk mengenal bagaimana sebenarnya tugas fungsi dari semua divisi yang ada agar Bapak dan Ibu bertugas, Bapak Ibu punya frame, punya gambaran. Ya nanti kalau yang ini lebih detail lagi. Kalau fasilitasi itu memberikan kemudahan yang dibutuhkan di dalam pengawas pemilu, misalnya bantuan hukum, pendampingan hukum, penyusunan modul, buku saku, alat kerja dan sebagainya. Ini dari fasilitasi. Bapak dan Ibu, kami tentu memberikan bantuan hukum kepada Bapak dan Ibu. Ya kan? Masa kepada timsel kita berikan kepada Bapak dan Ibu tidak? Timsel kita berikan kepada Bapak dan Ibu ada pendampingan hukum terkait beberapa yang digugat. Jangan dikira Bapak dan Ibu sudah selesai dilantik terus kita selesai. Kami banyak persoalan Bapak dan Ibu, banyak gugatan yang disampaikan kepada kami terkait dengan proses. Tapi karena ini proses yang kita terima,
Dan kita jelaskan namanya klarifikasi dan verifikasi yang kita akan lakukan. Begitu ya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan peningkatan kapasitas. Berarti ada berapa? Ada 4. Pertama bimbingan teknis, yang kedua konsultasi, yang ketiga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang keempat fasilitasi. Jangan lari-lari, itu masuk kelompok peningkatan kapasitas. Yang kedua, kalau sudah dikasih ilmu, mestinya Bapak dan Ibu bisa melakukan kerja-kerja dengan baik, toh? Ya. Kalau ada yang mengatakan, Bu, saya baru, saya tidak ngerti, Bu, dengan tugas Panwascam apa, jangankan tugas kabupaten kota, Panwascam aja nggak tahu dia kerjaannya apa yang dia harus lakukan. Ini setelah dikasih BPK kan punya kemampuan Bapak dan Ibu, mestinya menunjang kerja-kerja Bapak dan Ibu. Nah, ini yang dilakukan ya Bapak dan Ibu, ini ada 4. Pengawasan kinerja ini ada 4, ada supervisi, ada pemantauan, nanti ada evaluasi, dan ada sidang. Ada 4 Bapak dan Ibu bentuknya. Apa itu supervisi? Supervisi ini namanya untuk menilai kinerja untuk pengawas pemilu. Supervisi ini Bapak dan Ibu bisa dilakukan sesuai dengan tahapan ataupun berdasarkan kebutuhan. Kayaknya yang lama-lama ini pernah melakukan supervisi pasti ya. Kalau yang berdasarkan kebutuhan tuh jangan sampai misalnya begini. Saya belum pernah loh ke daerah. Daerahnya cantik, saya belum pernah. Yuk kita supervisi ke sana. Dilihatnya persoalannya apa ya kan, untuk melakukan supervisi. Sebaiknya supervisi itu didasarkan atas output yang mau dicapai ya Bapak dan Ibu ya, untuk melihat kerja-kerja pengawasan. Kalau ada daerah yang bagus atau dan sebagainya, itu bonus lah. Bonus Bapak dan Ibu dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan. Ini pemantauan Bapak dan Ibu. Ini tadi yang saya lihat, ada yang saya sampaikan, ada evaluasi dan inspeksi mendadak. Siapa yang pernah melakukan inspeksi mendadak? Extension pernah. Apa yang ditemukan? Baik, terima kasih Ibu Nila. Saya Efrida Purba dari Kabupaten Hungasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat kita melakukan inspeksi mendadak, adapun inspeksi mendadak yang kita lakukan adalah pada hari Senin, sesuai dengan surat edaran dari Ketua Bawaslu RI bahwasanya Bawaslu secara berjenjang pada hari Senin itu wajib melakukan yang namanya apel pagi. Jadi kita Bawaslu Kabupaten Hungasundutan turun sesuai dengan zonasi secara acak, namanya sidak ya Ibu ya, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Temuan yang kita dapati ada beberapa kecamatan yang memang kita lakukan inspeksi mendadak sekalipun mereka benar-benar siap, dan ada sebagian lagi yang beberapa dari kawan-kawan Panwaslu kecamatan itu tidak mengikuti apel pagi. Jadi kita dari Bawaslu Kabupaten melakukan upaya dengan membuat surat instruksi kepada seluruh jajaran kita di Panwaslu Kecamatan khususnya se-Kabupaten Hungasundutan, yaitu yang pertama penerusan dari surat edaran Bawaslu RI tahun 2022, dan di sana juga kami tambahkan supaya seluruh Panwaslu Kecamatan itu menyampaikan jadwal Ibu. Jadi semua ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan mendapat bagian untuk menjadi pembina apel yang dilakukan pada setiap hari Senin. Mungkin itu bagian Ibu. Terima kasih Mbak. Jadi ceritanya sidangnya terkait dengan apel. Oke, memang sejak Senin kan apel ya. Apel kemudian ternyata nggak ada ya. Nah dari situ ada output yang dihasilkan. Ada lagi punya pengalaman sidang? Silakan. Yang di belakang dulu ya Mbak. Silakan Mas. Bisa di sini yang mana dekat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Firmansyah dari Kabupaten Musi, Banyuwangi, Sumatera Selatan. Jadi Bu, pada selesai pelantikan
karena saya sebagai ketua tidak ada koordinat karena di kabupaten kami itu ada 5 komisioner. Jadi komisioner yang lama itu semuanya ikut pelatihan. Jadi pada hari itu saya melakukan inspeksi mendadak dan tidak memberitahukan kepada Panwascam. Saya ingin mendengarkan walaupun saya juga dari Panwascam naik ke kabupaten. Jadi saya langsung inspeksi mendadak ke tempat atau ke sekretariat Panwascam. Yang saya temui di sekretariat Panwascam tersebut tutup, Bu. Dan saya telepon, kenapa tutup? Mohon maaf ketua, karena sewa gedung sudah lewat. Bulan 6, Bu. Jadi kami tidak bisa memaksakan untuk buka karena dalam perjanjian RKA itu bulan 6. Dan saya tanyakan lagi. Saya kembali lagi ke tempat lain dan sekret lain dan alhamdulillah itu ada, Bu. Setelah saya datang mereka bertanya, apa perintah ketua? Tidak ada perintah, turuti Undang-Undang 7 2017. Mungkin itu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau menambahkan di depan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan saya Luciana dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu memang baru saya sendiri yang memang hadir di Kabupaten Aceh Tenggara, kebetulan ketua dan kodim yang untuk pencegahan itu sedang mengikuti BIMDEK. Nah, jadi waktu itu saya melakukan inspeksi mendadak itu di 6 kecamatan. Nah, ada satu kecamatan yang sama, seperti Bapak yang di belakang, tutup kantornya. Makanya saya memang pada saat itu output yang mau saya kejar itu adalah saya mau melihat sejauh mana kerja-kerja pengawasan itu sudah berjalan di kecamatan-kecamatan. Pada saat itu juga saya menemukan kasus ternyata ada Panwascam kami yang sudah lulus P3K namun belum dilakukan PAW. Jadi saya menindaklanjuti hal tersebut. Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dulu ya Pak, nanti sesi lain ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, dan apa yang disampaikan bahwa yang namanya sidang ini kan sebenarnya untuk memastikan apakah memang jajaran yang kita sidang di bawah misalnya Panwascam itu memang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Bukan karena tiba-tiba kita bilang, saya mau turun loh, udah mulai rasa kusuk. Jangankan Bapak dan Ibu, saya pernah sewaktu-waktu ditugaskan untuk sidang ke satu provinsi yang saya kenal dekat dari A sampai Z semuanya. Karena kita SDM memang kita kenal ya Bapak dan Ibu, karena kebetulan juga saya intens berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di provinsi. Saya ditugaskan sidang. Inilah besok sidang ya, karena ketika itu Panwascam 2019 melakukan tes CAT ya. Tes CAT secara substantif yang pertama. Kalau Bapak dan Ibu ingat 2019 substantif yang kemudian yang lampunya mati, yang segala macam ya, itu ada persoalan semua. Tapi itu cukup menarik. Nah, ketika itu saya ditugaskan langsung oleh Pak Abakan. Saya ditugaskan untuk sidang ke satu provinsi yang beliau tahu saya kenal dekat di wilayah Indonesia bagian barat, provinsi. Saya bilang, Mbak, besok turun ya. Oke Pak, saya turun. Teman-teman yang lain turun, tapi sudah komunikasi lebih dulu ke provinsi karena akan pergi ke Kabupaten A, Kecamatan A dan seterusnya. Kalau saya tidak, pesawat saya pagi yang pertama jam 4 atau jam 3 saya ingatkan lagi. Mbak, sidang ya, ingat ya, tidak usah memberitahu, tidak usah menelpon ketua dan sebagainya, dan juga tidak usah menelpon sekretariat. Oke, saya bilang, saya turun saya sampai, kemudian saya mau pesan. Biasanya kalau kita turun kan saya telepon, Pak izin, tidak pun sama kasek saya sampaikan, izin Pak saya dapat tugas untuk melakukan supervisi ke kabupaten ini. Mungkin nanti saya tidak mampir ke provinsi, bisa langsung ke kabupaten, tapi ada komunikasi yang dibangun. Ini tidak saya turun, kemudian saya bingung kan, saya cari saja di Gojek kan, ternyata kantornya udah pindah, alamatnya belum sesuai dengan di sana kan, nggak ketemu kan, kemudian saya telepon. Kemudian saya pikir, kalau seperti ini saya telepon sekretariat. Sekretariatnya curiga, Ibu ada di mana? Kantornya sekarang alamatnya di mana ya? Saya sampaikan. Ini kok
berbeda dengan yang ada di aplikasi. Misalnya kan ibu ada di mana? Enggak, saya cuma mau tanya saja. Tidak percaya ibu ada di mana, biar kami kirim driver untuk jemput. Gitu. Karena ngotot saya bilang saya ada di tempat yang alamatnya tadi salah, kemudian dijemput. Kemudian saya sampaikan ibu mau kemana? Saya langsung ke kantor, saya tengok di sana ternyata tidak ada satupun pimpinan karena memang anggotanya lagi ada undangan di Jakarta, lagi ada beberapa kegiatan, lagi ada keluarga yang sakit. Tidak ada, padahal ketika itu sedang tes Panwascam secara online, secara sokratif hari pertama. Kemudian saya ditelepon, kenapa turun tidak memberitahu? Karena di sana itu tidak ada siapapun, tetapi itu negatifnya ya Bapak dan Ibu. Sisi positifnya ini bisa Bapak dan Ibu lakukan juga. Dulu itu ada operator ya, ingat nggak? Ada operator di provinsi yang akan nanti mengendalikan semuanya. Kalau sekarang, kalau kemarin itu kan ada di RI, jadi tinggal kami telepon, Pak ini kodenya, kode untuk membuka email kepada Kodim SDM, kemudian bukalah soalnya ya Bapak dan Ibu. Kalau 2019 tidak, melalui operator di tingkat provinsi, nanti operator provinsi RI ke operator provinsi yang akan mengendalikan semuanya. Positifnya ketika itu, petugas yang dikasih kepercayaan oleh provinsi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi walaupun tidak ada pimpinan, pekerjaan tetap dilakukan dan hasilnya bagus. Nah, kalau seperti ini bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Padahal semestinya kan ada setidaknya 1 atau 2 ada ya Bapak dan Ibu mengawasi kalau ketika ada kendala-kendala yang penting. Message yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu tetap melakukan peningkatan kapasitas kepada staf atau jajaran yang Bapak dan Ibu tunjuk untuk melakukan tugas, tetapi Bapak dan Ibu tidak boleh meninggalkan kewajiban Bapak dan Ibu juga untuk mengawal. Jangan ditinggalkan walaupun disampaikan kami mengawal secara online Bu, Mbak, kami mengawal secara online Mbak, kami ada grup Mbak, grup pimpinan semua kalau ada masalah bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi kan berbeda kapasitas, ada fisik walaupun 1 atau 2 dengan tidak ada fisik. Sama dengan seperti tadi. Nah itu bagian dari sidak, akhirnya sidak menemukan sesuatu, setelah ditemukan apa yang harus dilakukan. Itulah namanya bagian penyelesaian dari persoalan. Ini kenapa mati ya Pak? Oke. Ini pembinaan atas penyelesaian pelanggaran kinerja ya Bapak dan Ibu. Ada 2. Bentuknya ada informasi kinerja dan ada temuan kinerja. Kalau temuan yang hasil sidak tadi, temuan hasil supervisi tadi. Jadi supervisi yang Bapak Ibu lakukan, sidak yang Bapak Ibu lakukan itu masuk dalam temuan kinerja. Kalau informasi kinerja itu bisa disampaikan oleh siapa saja dan Ibu ya, Bapak dan Ibu, dan itu harus ditelusuri. Bentuknya apa Bapak dan Ibu? Nih, mekanismenya, ya penerimaan dan sebagainya. Saya hanya mau menyampaikan di sini yang akan selalu Bapak dan Ibu lakukan, yaitu verifikasi dan klarifikasi. Ini nanti dikasihkan kepada Bapak dan Ibu ya, di grup ya, bisa dibaca ya, dan bisa dibaca juga di Perbawaslu. Ini Bapak dan Ibu, verifikasi dan klarifikasi. Jangan lupa ini menjadi bagian dari tugas Bapak dan Ibu terkait dengan tugas-tugas pengawasan pelanggaran kinerja. Harus ada verifikasi, harus ada klarifikasi. Apa bedanya? Nanti kita lihat Bapak dan Ibu. Kalau verifikasi itu menilai kebenaran, keabsahan dan keaslian informasi ya. Atau bahasa sederhananya verifikasi itu untuk melihat keabsahan, kebenaran dokumen-dokumen yang ada. Kita biasa menyebut dengan memverifikasi dokumen, verifikasi data. Kalau klarifikasi Bapak dan Ibu dari dokumen-dokumen itu Bapak Ibu tanyakan. Atau biasanya klarifikasi ini menjadi dengan bahasa lain adalah momen Bapak dan Ibu melakukan pembelaan. Yang kita melakukan klarifikasi itu melakukan pembelaan ya, Bapak dan Ibu juga melakukan pembuktian. Baru saja kemarin kami melakukan klarifikasi Bapak dan Ibu. Jadi ada laporan, semoga di sini tidak ada ya Bapak dan Ibu. Di sini bagian barat semua ya. Ada laporan yang kami terima terkait dengan Bapak dan Ibu yang sudah dilantik ternyata terindikasi DCS.
apabila Bapak Ibu mengatakan, aduh, kami padahal Bapak dan Ibu ketika proses menentukan Bapak dan Ibu yang ada di sini, kami sudah melakukan review. Pertama, penilaian atas inovasi dan program kerja yang Bapak Ibu lakukan. Oke? Kedua, kami melakukan review terhadap apa? Kami melihat data di Sipol, kami melihat data di Silon, kami melihat data pengurus. Biasanya kan ada yang menyampaikan, ya. Ada yang menyampaikan, Bu, ini ternyata dia pengurus partai ini jadi sukses dan sebagainya, laporan banyak banget Bapak dan Ibu. Padahal Bapak dan Ibu sudah 2 kali kebutuhan loh, sudah ikut SSGD loh. Di SSGD itu sudah diklarifikasi loh. Siapa di sini yang SSGD-nya diklarifikasi? Masa nggak ada? Beneran nggak ada ini? Bersih, Bu. Nggak ada yang diklarifikasi ketika SSGD? Oh, ada 1 di belakang, 2. Diklarifikasi itu sebenarnya momen bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan penjelasan kalau tidak mau dibilang pembelaan. Bagus ada klarifikasi. Nah, kita baru kemarin Bu jam 3:30 kami melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Ditanyakan Bapak dan Ibu. Nah, dalam proses klarifikasi itu ada 2 yang menjadi alat kita. Apa itu? Dokumen. Karena beritanya viral, Bu, tidak ada tanggapan masyarakat, tapi beritanya viral sampai ke kita. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ada panwascam yang ada berita yang viral terkait dengan afiliasi yang bersangkutan terhadap salah satu calon atau apa, Bapak dan Ibu bisa menelusuri, melakukan klarifikasi. Itu namanya bukan temuan kinerja ya, tapi itu namanya informasi. Jadi informasi itu bisa dari mana saja Bapak dan Ibu. Kemarin kami klarifikasi, ada surat dari partainya, ada surat dari yang bersangkutan Bapak dan Ibu, dan hasilnya nanti kita lihat seperti apa. Kalau memang terbukti ya harus dilakukan proses PAW. Kan nggak lucu Bapak Ibu ya, baru dilatih udah PAW. Lebih nggak lucu lagi Bapak dan Ibu, belum 1 bulan sudah ada 2-3 orang yang mengundurkan diri. Udah ikut seleksi Bapak dan Ibu kemudian mengundurkan diri. Sayang kan? Itu yang terjadi artinya Bapak dan Ibu nanti bisa saja apa yang kami alami juga dialami oleh Bapak dan Ibu ketika proses Panwascam, PKD ataupun pengawas TPS. Oke, ini klarifikasi, ini verifikasi. Nah, kalau hasilnya setelah dilakukan verifikasi, setelah dia dilakukan klarifikasi ternyata tidak terbukti. Kalau tidak terbukti berarti rehabilitasi yang lain. Gugurlah dia. Kalau tadi dia tidak terbukti sebagai DPS, tidak terbukti sebagai anggota partai, sudah tetap bisa menjabat sebagai Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi kalau terbukti, ya harus ada pelanggaran yang Bapak Ibu ya, harus ada penyelesaian ke DKPP atau penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kabupaten. Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati. Bapak dan Ibu, Bawaslu Kabupaten Kota punya palu yang bisa mengetuk pelanggaran etika, pelanggaran etik Panwascam, kelurahan desa sampai yang di bawahnya. Tolong dipakai instrumennya, mekanismenya. Apa mekanismenya Bu? Mekanismenya verifikasi dan klarifikasi. Sebelum Bapak dan Ibu memutuskan sanksi, memutuskan apa yang mau diberikan, peringatan atau pemberhentian kepada yang bersangkutan, lakukan dulu proses verifikasi dan klarifikasi. Verifikasi klarifikasinya yang tercatat, yang terukur, yang bagaimana Bu? Ada undangannya, terdokumentasi dengan baik, dan yang paling penting dimuat dalam berita acara rapat pleno. Berita acara klarifikasi itu ada 2. Pertama berita acara klarifikasi, yang kedua adalah berita acara pleno yang mana memutuskan apa hasil dari klarifikasi itu yang ditandatangani oleh Bapak dan Ibu semua. Jangan sampai berita acara pleno 3 orang ditandatangani oleh 2 orang walaupun itu quorum. 5 orang ditandatangani oleh 3 orang walaupun itu quorum. Tetapi secara kelembagaan kan tidak bagus ya Bapak dan Ibu. Jadi tolong nanti Bapak dan Ibu untuk memakai instrumen ini dengan baik ya Bapak dan Ibu ya. Ini
tata caranya ya Bapak dan Ibu, jika terbukti dan sebagainya. Ini tata cara penanganan pelanggaran ini tadi yang ya divisi SDM, cuma ini sudah harus kami sesuaikan dengan Perbawaslu Pola Hubungan ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan divisi terkait. Kemudian ini pelanggaran yang sanksi. Pelanggaran itu ada 3 Bapak dan Ibu, ringan, sedang, berat. Silakan. Atau suruh kita selesaikan ini dulu ya, nanti saya baru buka forum pertanyaan jadi biar selesai. Ini ada 3 Bapak dan Ibu, ini pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Kita lihat apa sih bedanya. Kalau saya sih gampang saja kalau melihat dari sini, kalau pelanggaran sedang, pelanggaran ringannya berulang-ulang. 1 ringan ditambah 2 ringan ditambah 3 ringan jadinya sedang. Kalau 1 sedang ditambah 2 sedang ditambah 3 sedang jadinya berat. Sama tadi misalnya Bu, kami sudah memanggil Panwascam Bu, 1 kali tidak diindahkan, 2 kali tidak diindahkan, 3 kali bagaimana Bu? Ya silakan memakai prosedur yang ada dipakai untuk klarifikasi. Tidak mau datang Bu, silakan Bapak dan Ibu samperin. Klarifikasi bisa dilakukan di mana-mana ya Bapak dan Ibu, tetapi tetap harus ada dokumentasi dengan baik, harus ada berita acaranya. Klarifikasi bukan berdua. Kalau berdua Ibu atau Bapak dengan yang klarifikasi itu namanya bukan klarifikasi, itu obrolan. Nggak ada yang menyaksikan ya Bapak dan Ibu. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Apa sanksi? Kalau yang ringan itu teguran ya, bisa ataupun tertulis. Kalau yang sedang penggantian divisi, ingat Bu, penggantian divisi dan tidak boleh mengikuti 3 kali berturut-turut kegiatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Kami pernah melakukan ini Bapak dan Ibu terhadap 1 provinsi dahulu ya, sekarang sudah selesai. Dan kebetulan memang masa tugasnya sudah habis. Provinsinya jauh, nggak ada di sini, pesertanya nggak ada di sini. 1 kali ada rakernas konsolidasi SDM, kita undang, tidak hadir. 2 kali terkait dengan penyusunan pedoman, tidak hadir. 3 kali tidak hadir, kita masih oke, Pak, masih kita lihat katanya sakit, yang bersangkutan sakit tidak bisa. 4 kali begitu juga, tidak ada kabar juga. Akhirnya ini yang terjadi Bapak dan Ibu, tidak diperkenankan menghadiri kegiatan apapun Bapak dan Ibu sampai waktu yang ditentukan, sampai kemudian yang bersangkutan sadar. Setelah itu malah rajin, kalau nggak ada undangan nanya, kalau tiba-tiba ada kegiatan provinsinya tidak diundang datang. Saya tanya Pak, Bapak provinsi Bapak bukan sekarang Pak, nanti Pak. Iya saya datang, takut saya dikasih peringatan lagi nggak boleh ikut kegiatan. Jadi itu berlaku Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu lakukan nantinya, tapi sudah melakukan mekanisme. Kalau pelanggaran berat, menonaktifkan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi. Ini kita pernah lakukan juga Bapak dan Ibu. Kemudian penggantian ketua yang sering. Kemudian tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno, hadir tetapi tidak diberikan hak untuk memberikan suara. Ini sanksi loh, jangan dikira ringan loh Bapak dan Ibu, kan sama dengan bohong. Bapak dan Ibu hadir tapi dianggap nggak hadir, karena nggak bisa memberikan hak suara ketika pengambilan keputusan. Kemudian dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik ya ke KPP dan ke kabupaten kota. Ini penonaktifan sementara. Saya pernah, kalau nggak salah ini kabupatennya mungkin ada di sini ya. Kabupatennya tetanggaan dengan yang ada di sini. Ada 1 kasus Bapak dan Ibu, ketika itu marak sekali yang bisnis apa Bapak dan Ibu yang investasi bodong ya. Kira-kira tahun 2000 ya, 2021 kalau nggak salah ya. Investasi bodong. Ada 1 kabupaten. Dia itu ketua kalau saya tidak salah. Ketua ikut dari seperti itu, dia mengumpulkan dana-dana dari pertama keluarganya, dikumpulkan dari keluarganya nggak sedikit. Awalnya lancar, kembalian lancar. Kemudian karena lancar, yang kedua lancar, yang ketiga nggak lancar Bapak dan Ibu. Sampai berapa M ya? Saya juga terkejut ya, karena saya turun 2 kali melakukan klarifikasi ketika itu. Sampai akhirnya yang bersangkutan nggak berani ke kantor. Kenapa Bapak dan Ibu nggak berani? Karena dikejar-kejar. Kantornya besar.
masyarakat yang datang. Akhirnya kita panggil, saya diberitakan turun, klarifikasi, saya tanya kenapa. Dia sampaikan, Bu, ini ada kendala, 1 kali lancar, 2 kali lancar, 3 kali lancar. Ini aja kendala, saya pasti akan bisa. Akhirnya kita tidak provinsi, diputuskan dulu yang pertama ini provinsi sebelum TNI ya Bapak dan Ibu. Provinsi kasih waktu, bagaimana kasih waktu 3 bulan. Jadi pertimbangkan dikasih waktu 3 bulan sampai bulan Maret. Saya ingat banget Maret harus sudah selesai ya Pak. Kami tidak mau lagi mendengar yang seperti ini. Cerita tinggal cerita tidak selesai juga. Kami turun lagi, akhirnya kita sampaikan silakan kalau masyarakat ada yang tidak puas melaporkan kepada polisi. Yang kedua terhadap yang bersangkutan kita kasih pilihan Bapak dan Ibu. Bapak mau mundur atau Bapak mau kami ajukan ke DKPP. Kalau di DKPP diberhentikan dengan tidak hormat, maka seumur hidup Bapak tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu. Pilihannya apa? Kalau gitu saya mundur dulu aja Bu, 5 tahun, 10 tahun lagi saya masih bisa menjadi pengawas pemilu. Dia mengundurkan diri, kemudian proses kepolisiannya jangan. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan di sini, jangan langsung memberikan keputusan final yang berat ya Bapak dan Ibu. Tetap harus ada dulu dilakukan step by step. Namanya juga pembinaan, bukan dibinasakan. Kalau kita langsung kasih keputusan berat itu namanya dibinasakan ya Bapak dan Ibu. Yakinlah setiap orang itu ada sisi baiknya Bapak dan Ibu. Kalau sisi baiknya itu kita kasih kepercayaan, mudah-mudahan positifnya dia bisa berkembang semakin baik. Ini ya Bapak dan Ibu, ini bagi pengawas DKPP. Ini sekedar gambaran ya. Ini gambaran Bapak dan Ibu kenapa Perbawaslu muncul. Jadi Perbawaslu ini menjadi muncul ketika itu karena kami melihat banyak sekali gugatan yang masuk ke DKPP. Ini kita lihat ya Bapak dan Ibu, ini 2020 ya. Ini pemerintah tetap 20. Oke, ini yang paling banyak rehabilitasi, alhamdulillah. Peringatan keras, peringatan 165 sampai dengan 39. Ini banyak, apa yang mau kita lakukan? Kita bikinlah Perbawaslu, kita susun Perbawaslu pembinaan. Jadi filosofinya Perbawaslu pembinaan ini kita mencoba menyelesaikan persoalan yang ada di rumah kita dulu Bapak dan Ibu. Bawaslu ini ke rumah kita ya Bapak dan Ibu. Kita selesaikan dulu semua persoalan yang ada di rumah kita. Kalau tidak selesai juga baru kita serahkan kepada DKPP. Jadi sebenarnya Perbawaslu ini membentengi Bapak dan Ibu sebelum diajukan ke DKPP. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa dibina juga ya sudah dibinasakan. Enggak coba Pak, jauh kali kita Pak. Tapi kira-kira seperti inilah Bapak dan Ibu yang mau kita lakukan. Sama seperti Panwascam, seperti PKD nanti ataupun pengawas TPS. Jangan Bapak dan Ibu mentang-mentang oh ini bawaan saya mau langsung eksekutif. Tidak Bapak dan Ibu. Dibina dulu Bapak dan Ibu. Kalau dia salah menjalankan tugas, dikasih dulu kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas. Kalau tadi menyampaikan tidak ada bintang untuk Panwascam ada Pak, modul Panwascam ada kok. Cuma persoalannya apakah itu sudah sampai kepada Bapak atau belum? Jadi PR ya nanti memetakan kemampuan Panwascam bagi Bapak dan Ibu kembalinya dari sini. Oke? Nah ini untuk nanti bisa dibaca ya Bapak dan Ibu. Ini bisa dibaca lagi. Ini pengadaan ya Bapak dan Ibu dan ini penutup. Ujungnya apa sih Bapak dan Ibu? Ujungnya dari pembinaan yang kita lakukan ini tentu harapannya penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan secara baik. Ujungnya muaranya tentu adalah legalitas marwah daripada lembaga kita Bawaslu. Jadi Bapak dan Ibu ini kilas tentang pembinaan yang dilakukan. Kalau tadi itu banyak provinsi misalnya terkait dengan DKPP apa yang harus kita lakukan. Ini bukan provinsi ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu kabupaten dapat sanksi dari DKPP, maka provinsi biasanya hanya berkirim surat kepada Ibu. Ini penerusan dari RI karena ada surat dari DKPP harus diperbaiki. Tetapi dengan Perbawaslu pembinaan itu Bapak dan Ibu khususnya provinsi harus melakukan kajian terhadap putusan DKPP. Kenapa sih Bapak Rahman diberikan sanksi DKPP? Oh ternyata karena ketidakpemahaman dia terhadap pengisian kuota sehingga terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugasnya. Oh karena
keterbatasan pemahamannya terjadi penghilangan hak suara orang misalnya. Jadi kita kaji dulu, provinsi mengkaji, setelah itu baru kita tentukan obatnya seperti apa. Jadi putusan DKPP itu kita lihat dulu, kemudian kita lihat seperti apa penanganan yang dilakukan. Bapak dan Ibu kabupaten kota pun seperti itu. Kalau ada persoalan di kecamatan dikaji dulu terkait dengan pengawasan itu, gimana sih itu persoalannya. Setelah itu baru dilihat obatnya seperti apa. Harapannya tentu pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Begitu ya Bapak dan Ibu. Dapat gambaran ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya, mungkin satu atau dua pertanyaan. Satu, belakang, dua. Satu Bapak nomor berapa Pak? Nomor 6, nomor belakang, Bapak nomor berapa? Di belakang itu? Nomor berapa Pak? Nomor berapa? 275 sudah. 275. Bapak satu pertanyaan aja ya, satu aja. Sebentar Pak, 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu narasumber yang kami hormati, sebelumnya saya sebenarnya ingin berbagi pengalaman karena memang kami pribadi, kami akui, kami baru, memang belum ada pengalaman di kepemiluan. Cuma ketika dilantik tanggal 19 Agustus kemarin, begitu pulang langsung dihadapkan pada persoalan yang Ibu sampaikan hari ini, yaitu terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kawan-kawan Perwaskam. Jadi laporan pelanggaran kode etik itu dilaporkan oleh teman-teman TKD tertanggal 14 Agustus. Artinya sebelum kami dilantik, laporan itu sudah masuk duluan Bu. Jadi kalau Ibu tadi bilang istilahnya jangan langsung main hantam gitu ya, atau main cut saja, itu juga kami pun juga berpikir ketika itu. Karena ketika barang itu sudah diregister, tentu kita sudah masuk pada tahapan proses. Dan itu tidak bisa melakukan pendekatan secara persuasif kepada yang bersangkutan. Jadi